Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Tourism Information Center menjadi panduan bagi wisatawan saat mengunjungi lokasi wisata. Berkaitan dengan KTT ke-42 ASEAN, area Tourism Information Center ternyata tidak hanya sebatas tempat mencari informasi, namun juga turut membantu pendapatan pelaku UMKM. Terpilihnya Labuan Bajo menjadi tuan rumah dari konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN turut menjadi ajang promosi guna mendongkrak sektor pariwisata Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia. Pada perhelatan yang digelar pada 9 sampai dengan 11 Mei 2023 lalu, ribuan mata di seluruh penjuru dunia tertuju akan pesona Labuan Bajo. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendirikan Tourism Information Center di area Meruora, Komodo, Labuan Bajo Resort sebagai pusat dalam memberikan informasi wisata dan dukungan bagi wisata, toko cenderamata, kuliner, dan aktivitas yang dapat dilakukan di Labuan Bajo dan sekitarnya. Melalui pusat informasi wisata diharapkan bisa memberikan impresi yang baik bagi wisatawan, terutama peserta ASEAN Summit tentang Labuan Bajo. Tak hanya di kawasan Meruora, pusat informasi wisata juga dapat ditemukan di 9 titik lain di Labuan Bajo. Titik tersebut antara lain di Jayakarta Hotel, Bandara Internasional Komodo, Sylvia Resort, Parlezo, Flamingo Waichichu, La Prima Hotel, Luansa Hotel, Hotel Bintang Flores, dan Local Collection. Petugas Tourism Information Center, Karel Dos Agas, menyebutkan dengan adanya Tourism Information Center dapat terbukti membantu meningkatkan omset dari pedagang UMKM sejak 3 hari terakhir, hingga mencapai jumlah 10 juta rupiah. Untuk omsetnya sendiri sebenarnya di sini karena kita sudah menyediakan produk UMKM juga sama paket wisata. Sejauh ini sudah ada 10 paket wisata yang terjual dengan kategori gratis untuk para delegasi yang akan menginap dan mengikuti kegiatan di ASEAN Summit. Sementara untuk produk UMKM-nya sendiri, sejauh ini sudah mencapai selama 3 hari terakhir penjualannya kurang lebih sampai 10 juta. Nah, di sini juga sudah kita bekerja sama dengan Level Lerun dari salah satu tenun dari Maumere. Mereka mendisplay produknya di sini dan kemarin ada beberapa produk yang diminati sama delegasi juga untuk mereka beli. KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo menjadi momen yang tak terlupakan. Salah satu yang menarik yakni Hotel Meruora. Hotel ini menjadi salah satu fasilitas yang dipilih sebagai venue utama agenda tahunan para delegasi ASEAN. Labuan Bajo memiliki ikon baru setelah Puncak Waringin dan Waterfront. Ya, ikon itu adalah Hotel Meruora. Hotel menjadi tempat menginap pemimpin negara ASEAN dan delegasi KTT ke-42 ASEAN 2023. Hotel Meruora berada di kawasan Marina. Lokasinya tepat di tepi pantai dan hanya berjarak 500 meter dari dermaga feri dan 2 km dari Bandara Internasional Komodo. Sebagai tempat kegiatan meeting, convention, dan exhibition, Hotel Meruora bermuatan 145 kamar dan mampu menampung hingga 1.000 orang. Satu hal yang unik dari Hotel Meruora adalah desain hotelnya yang menyerupai Marina Bay Sands, Singapura. Atap Hotel Meruora dibuat menyerupai biduk perahu. Dengan bentuk hotel dibangun memanjang layaknya sebuah kapal dan jajaran kamar yang menghadap langsung ke Laut Biru dan pulau-pulau kecil sekitar Bajo. Soal fasilitas jangan ditanya, sebagai hotel bintang 5 tentu memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Meruora dilengkapi fasilitas kebugaran modern, infinity pool yang menjadi area favorit wisatawan bersuah foto dan menikmati matahari tenggelam Bajo yang begitu magis saat menginap. Terdapat pula beach club dan area komersial terpadu seperti pertokoan, minimarket, hingga coffee shop. Hotel Meruora sendiri merupakan anak usaha ASDP yakni PT Indonesia Ferry Property yang pengelolaannya dioperasikan oleh PT Hotel Indonesia Group. Pemerintah sejak 3 tahun terakhir telah melakukan penataan Labuan Bajo di berbagai infrastruktur termasuk kawasan Marina Terpadu. Penataan Labuan Bajo mengikuti keputusan pemerintah yang menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas.
Nama Labuan Bajo semakin dikenal publik setelah menjadi tuan rumah KTT ke-42 ASEAN. Namun Labuan Bajo tidak hanya Pulau Komodo, Padar, dan Rinca, namun terdapat 4 desa wisata yang dapat Anda kunjungi. Apa sajakah? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Siapa yang tak kenal Labuan Bajo? Surga wisata yang ada di Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini selalu dipadati wisatawan. Tempat ini memiliki Taman Nasional Komodo yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh Badan Internasional UNESCO. Tak heran jika tempat ini selalu menarik perhatian wisatawan lokal maupun turis mancanegara. Di sini juga banyak sekali pantai eksotis yang masih alami yang bisa ditemui. Bukan hanya pantai saja, tapi juga akan disuguhkan bukit-bukit indah yang pastinya akan menarik untuk dinikmati. Nah, kalau Anda sedang ke Labuan Bajo dan sekitarnya, jangan lupa untuk mengunjungi desa wisata yang ada di sana. Desa Wairebo, desa tradisional yang berada di Kampung Satarlenda, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai Barat, dan terletak di ketinggian 1.200 mdpl, serta dikelilingi beberapa bukit yang berjajar seperti memagari desa, sehingga terkesan bahwa desa ini terisolasi. Desa ini hanya memiliki 7 rumah adat berbentuk lumbung kerucut yang disebut Mbah Rudiang. Inilah yang menjadi ikon utama Wairebo. Desa Bena. Desa Bena diperkirakan sudah ada sejak 1.200 tahun yang lalu dan terdapat kurang lebih 45 rumah dari 9 suku. Pesona Desa Bena ini untuk wisatawan adalah warga lokal yang masih melestarikan gaya hidup leluhur dan masyarakat mengkonsumsi makanan dari hasil kebun sendiri. Desa Wologai. Satu hal unik dari Desa Wologai adalah arsitektur bangunannya yang berbentuk kerucut. Rumah-rumah dibangun melingkar dan ada 3 tingkatan, di mana setiap tingkatannya disusun bebatuan ceper di atas tanah yang sekelilingnya dibangun rumah-rumah. Semakin ke atas pelataran semakin sempit menyerupai kerucut. Pada bulan April atau September, Anda bisa menyaksikan ritual Ketitua dan Tau Nguang. Ritual tersebut adalah panen dan menumbuk padi. Desa Liang Dara. Dari desa ini dapat terlihat dengan jelas pemandangan kota Labuan Bajo, serta kawasan Taman Nasional Komodo dengan pulau-pulaunya. Selain itu beragam tarian dan aktivitas khas Manggarai dari tarian caci hingga permainan rungkuk bisa ditemui di desa ini. Melihat sajian hidangan makan malam para pemimpin negara ASEAN membuat siapa saja merasa ingin mencicipinya. Tapi tahukah Anda ada perjalanan panjang yang harus ditempuh hingga makanan tersebut tersaji di depan para pemimpin negara ASEAN? Dan berikut adalah mereka yang memasak untuk para kepala negara. Kesibukan KTT ASEAN tak hanya terlihat dari tampilan depan layar kacanya saja, namun turut dirasakan juga oleh para pendukung lainnya. Salah satunya ialah kru kitchen yang turut andil dalam memberikan pelayanan makanan, baik bagi para jurnalis maupun panitia penyelenggara KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Anastasia Sri Handayani selaku CEO Office Representatif Pelataran Indonesia mengungkapkan, dalam menyiapkan makanan selama gelaran KTT ASEAN ini, pihaknya bekerja sama dengan para pelaku UMKM di Labuan Bajo, khususnya dalam mensuplai barang baku yang akan digunakan untuk setiap makanan yang disajikan. Adapun terkait sumber daya manusia yang dimiliki Pelataran Indonesia melibatkan kurang lebih 30 orang, beberapa diantaranya didatangkan dari restoran Jakarta, Borobudur, dan Bali. Dalam keterangannya, Anastasia juga menyampaikan karena banyaknya tamu VIP yang hadir, maka pentingnya komunikasi yang terjalin dari seluruh pihak, baik dari profesional conference organizer maupun dari segi destinasi atau pengawalannya, agar setiap hidangan yang disajikan dapat terdelivery dengan baik. Aneka ragam hidangan makanan lokal yang disajikan dalam KTT ASEAN juga tak luput sebagai upaya untuk mempromosikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya termasuk kuliner di dalamnya. Ini bagian dari kita berbakti kepada negara dan juga memberikan income ya, revenue kepada masyarakat di Labuan Bajo khususnya dengan memberikan yang terbaik, delivery terbaik supaya tamu-tamu yang datang tuh puas gitu. Jadi Labuan Bajo biarpun dibilang kecil tapi ternyata pelayanannya bagus. Nah, itu kan bagian dari kita sumbangsi kita kepada Indonesia khususnya Labuan Bajo. Pada kesempatan yang sama, Rian Trisandra selaku Chef Pelataran Indonesia menyampaikan pemilihan Pelataran Indonesia sebagai salah satu penyedia makanan selama gelaran KTT ASEAN melalui proses panjang. Proses tersebut diantaranya pemeriksaan aspek kebersihan dan keamanan makanan serta analisis gizi kesehatan dari setiap makanan yang disajikan.
Menu ekoturism itu adalah menu yang dari tanaman asli Indonesia untuk Indonesia. Contohnya itu adalah nasi goreng kecombrang. Jarang orang pakai dan bahkan orang nggak tahu manfaat dan benefitnya kecombrang. Kita punya narasinya, kita punya ilmiahnya secara diteliti karena kita bekerja sama dengan ahli-ahli di bidangnya untuk mengetahui benefit-benefit tersebut. Contoh ada bubur daun kelor. Kita ada benefitnya untuk di kelor, untuk kesehatan, juga untuk bangsa Indonesia. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai KTT ASEAN lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.